Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa antadhu khulqil azim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal wasu salamullah alaika rabbini bidhnillah wangzur ilayya sayyidi binataroh musilatilil hadratil aliyah. Amal ba'du. Hadratul para teman-teman, para sahabat subscriber yang kami hormati dan yang kami cintai, di malam hari ini saya berterima kasih banyak dengan Bapak Sutradara Kirun ya. Dan tidak lupa dari teman-teman pendukung dan teman-teman penonton ya, yang mana mengasih kesempatan Gus Misbah di malam hari ini datang di dalam Jasa Paranormal Surabaya. Sekali lagi saya terima kasih banyak ya buat teman-teman, dan saya bersyukur di malam hari ini kita ingin mengungkap kisah mantra Jawa dengan kisah Sunan Kalijogo. Semoga di malam hari ini tiada halangan apapun ya. Mari kita syukuri dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya di malam hari ini kita ingin membahas ya kisah sastrawan mantra Jawa ya, tapi diambil dari kisah dari Sunan Kalijogo. Ya sebelum dilanjutkan ya kita santai dulu lah ya, sambil ngopi rokokan, nongkrong juga enggak apa-apa ya. Ya sebelumnya aku juga minta maaf ya, karena di malam hari ini yo sebenarnya kondisi badan ini kurang sempurna gitu loh, kurang fit gitu loh ya. Tapi mau gimana lagi ya, teman-teman banyak yang request dengan tampilan Jasa Paranormal Surabaya ya, menerangkan mantra-mantra pelet ya, mantra-mantra kedikdayaan, dibacok gak popo. Ada juga yang request mantra itu ya, mantra tolak melarat. Itu ada juga mantra tolak kiri. Nah subhanallah ya, sambil kita santai menghirup udara yang segar ya, sambil kita bersyukur di malam hari ini semoga virus corona dan cepat-cepat pergi ya, sambil kita menunggu kisah mudro ya paranormal kita. Subhanallah. Ini jujur ya, ini Gus Misbah ini di malam hari ini wajahnya agak tegang ini. Nggak tahu tegang kenapa ya. Nggak tahu tegang karena cinta itu Pak Tomin tuh bisa aja ya. Tak minum kopi dulu ya biar nggak salah paham. Alhamdulillah. Padangin donyo lah gak deling ning karo wedang kopi ku ya ora lega ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya, di malam ini enaknya gimana ya? Aku juga bingung gitu ya. Saya bingung. Subhanallah. Ini ada dari teman kita ya. Teman subscribe, ada yang request ya. Request minta itu ya, minta kisahnya wali-walian gitu loh. Wali apa ya enggak tahu, wali songo apa wali murid ya. Oh wali kawin. Nah, kalau wali kawin mending aku aja yang jadi itu ya. Jadi pengantinnya. Ya buat yang request ya. Waduh, semoga dia di sana di Wisma Penantian ya. Semoga dia di sana bisa tersenyum dengan indah. Ya sebelum aku lanjutkan yo, sambil itu loh nunggu kisah mudro nggak datang, aku bingung hari ini mesin. Aduh enaknya ini gimana ya.
Gimana Pak Tomen? Bane bocor. Siapa bannya bocor? Ki Samudra. Oh, Ki Samudra bannya bocor. Oh, tadi udah itu ya, sempat telepon ya? Iya, bannya bocor. Oh, gitu. Ya ya. Pakai itu ya, pakai HP 3315 itu toh. Oh, tak kira HP itu ya yang ada WA-nya gitu, enggak ya? HP ungkalan. Oh, HP ungkal, HP jadul ya. Iya. Oh, ya tegawe engkek bane truk itu biasa ya. Besok ayo sampeyan, Bos. Ya aja ngono to, Rek. Aku gak sempet Madura ya. Aku orang asli orang Jawa loh ya. Asli orang Jawa ya. Endi Gus kolis, Gus? Nggak tahu mungkin dia lagi sariawan ya. Sariawan nih. Habis ditamparin sama istrinya ya. Sariawan. Iya, yang dikawin tuh nggak tahu kambing apa sapi itu. Ditanya kemarin masalah Gus Kolis ya, ditanya dia subhanallah nggak mau menjawab, makmum mawon ya. Ketika ditanya masalah istri kedua, dia langsung semangat gitu ya. Aduh, jujur ya, itu guyu aku. Aduh, ya Allah. Ki Samudra ya Allah. Kayaknya suasananya tuh dia tuh udah datang, tapi kok nggak muncul-muncul gitu loh. Pengen tak antem karo sandal bekiak ndase ae. Sumpah aku. Katanya dia langsung masuk, Gus, tanpa masuk pintu, Gus, katanya. Kalau Punya dia lah. ilmu baru katanya. Oh gitu. Dia berarti nggak lewat labang berarti ya? Lewat jendela. Enggak tahu katanya. Oh, lewat udara. Berarti kalau ilmu dulu tuh kisahnya tuh ilmu itu ya. Ilmu yang lewat sinar itu namanya pangilmunan. Tuh, Gus, ada suaranya tuh, Gus. Orangnya enggak ada, Gus. Masa ya? Wah, pangilmunan ya. Ada suaranya, Gus. Iya, aku juga bingung ini ya. Bingung subhanallah. Bingung aku. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu baru ini. Subhanallah. Jantungan aku, Kang. Ki Samudra. Alhamdulillah. Si. Jantungan aku. Kemarin tuh saya tensi tuh darah saya stabil 120 ya. Iya. Paling kalau besok aku tensikan lagi mungkin itu ya 250 ya. Agak larat ya. Pernya itu ya 150 per detaknya ya. Duh. Ini tadi pakai ilmu apa ini Ki? Ini ilmu sun mata angin munyer-munyer. Ing jerone angin ono lintang, lintang jagat tembus lintang timur, lintang timur lintang selatan. Jembuse mrene. Oh gitu ya. Aduh, takutnya gini Ki. Tembus ing lintang, mari teko lintang ku mlebu maneh ing jerone ati. Masuk itu. Aduh. Buat sekalian ditunggu Gus Misbah. Aduh, subhanallah bisa aja. Kalau di sana itu ya, jangan sering ketawa-ketawa di itu ya, di atas kasur ya. Nanti dikira orang gila ya. Ini banyak mobil saya tinggal di pom bensin. Oh, tadi itu bawa mobil apa beda Vespa? Bawa mobil. Oh, bawa mobil. Nah, itu. Vespanya yang kemarin tuh dikemanain? Digadain. Protol kabeh. Bisa aja. Biasa ya. Ki Samudra ya, orang kaya ya. Weh, orang kaya, subhanallah. Kaya utang maksudnya. Kelas. Subhanallah. Mobilnya tak tinggal itu. Banyak bocor yang nempel ban. Bingung itu. Mau nyongkel pelek gak bisa, malah nyongkel pintu. Waduh, subhanallah. Itu biasanya itu kalau ada bengkel-bengkel mekanik yang biasanya salah congkek ya. Aku biasanya dulu trainingnya tuh biasanya di daerah itu loh. Daerah lintas timur. Oh. Gurunya itu bajeng loncat. Oh gitu. Iya. Itu namanya tuh pencuri. Iya. Pencuri. Salah congkek, mobilnya dibawa lari ya. Yang penting ojo ngongkek hati ya. Aduh, subhanallah. Tidak ireng sikile kuning ya. Wong kadung seneng yuk, gak kena dipenging ya. Yuk silakan wonten juga gak apa-apa Ki Samudra. Ini Gus Misbah kaget ini saya loncat.
Padahal dari atas genting ya. Pak Tumin, mana Pak Tumin? Oh, buat kopi. Rokoknya tadi udah belum tadi? Oh, itu dibelikan Pak Tumin. Oh di belakang tadi ada loh. Satu kardus itu. Oh, satu kardus. Iya, maksudnya kardus natok ya. Oh. Ini Gus Misbah ini bisa aja. Ini saya lagi nerawang ini kayaknya ceweknya senyum-senyum ya. Senyum-senyum nggak jelas gitu. Bisa aja itu ya. Gus Misbah sedang bertaaruf dengan seorang wanita. Waduh. Bisa cocok orang-orang lagi samudra ya. Ini kalau menurut penerawang saya. Gitu ya Ki. Waduh, subhanallah. Di kamera bisa muncul nanti. Waduh. Anda saja dia langsung muncul di kamera aku langsung. Gitu ya. Nih, bisa lihat. Langsung itu. Itu. Loh. Subhanallah. Cantik banget itu. Enggak salah orang kan? Salah orang apa enggak itu Ki? Itu ya bayangannya tak ambil ke sini. Oh gitu ya. Kayaknya itu dia tuh jelmaan dari bidadari ya, dari bulan turun ke dunia ya. Wah. Ya rokok ngopi-ngopi dulu. Oke, mari. Ya di malam hari ini tetap kita kembali ya, kembali dengan pembahasan yang request dari teman-teman untuk pembahasan dari Wali Songo, dari kisahnya Sunan Kalijogo ya. Dia mengisahkan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu kalau kisah sejarahnya itu sejarahnya gimana ya? Bingung aku. Ya pada intinya gini lah, ilmu laduni itu sebuah ilmu yang ketika munculnya ilmu laduni itu biasanya itu dari wahyu ya. Dari wahyu kalau kita manusia itu munculnya dari karomah. Sebutnya itu karomah ya, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kisah Nabi kan bukan karomah, namanya apa Ki? Namanya lali Ki ya. Lupa ingat. Oh Aduh ini itu nggak salah itu banyak itu ya kuburan itu ya. kuburan. Iya. Iya. Sing wajahnya kayak pocong-pocong tuh loh. Subhanallah. Ya memang kalau kisah dari Nabi itu adalah sebuah ilmu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dari manusia, para wali-waliullah itu adalah sebuah karomah yang diturunkan dari langit ke bumi ditujukan pada orang yang bertirakat. Ceritanya ngomong-ngomong kalau masalah ngomongin ceritanya Sunan Kalijogo itu gimana gitu Ki? Tolong diperjelaskan ya. Saya tak makmum mawon. Kalau tak rokokan karo ngopi ya. Gus Misbah ini yang paling ngerti ini. Iya. Sastrawan Jawa ini. Guru kita ini. Bisa aja. Ini yo jujur ya Ki. Malam ini tuh agak kacau gitu ya. Oh kacau. Iya nggak tahu tuh. Karena cinta. Oh cinta lagi. Oh. Kalau ngomongin cinta itu yo jujur ya. Sangat berat ya. Nanti kalau waktunya apel gimana Gus? Waktu mau ngelamar Gus. Oh gitu ya. Yo kalau mau ngelamar tuh bingung ini mas kawinnya. Ya yang penting kalau minta mas kawin tuh takut saya tuh kalau dia minta mas kawinin sayang. Saya minta mas kawin ambilin itu ya bintang sama bulan ya. Aduh. Kalau saya ngambil rokok dari sana bisa. Iya. Cing. Cerit. Tuh. Oh, iya. Sebenarnya selapan ya. Ya kalau mas kawinnya dia mintanya dari bintang dan bulan ya jujur aku nggak bisa ambilin ya. Tapi kalau kamu minta perasaanku tetap aku bisa ambilin buat kamu ya. Aduh subhanallah. Ya gak mau bercanda ya. Ya ini dirilis Sunan Kalijogo ini dulu nih pripun. Oke. Sunan Kalijogo Kisahnya adalah tolong dipegang enggak apa-apa ini tak mateni rokok dhisik ya. Hobi aku. Adalah murid dari ini ya, Sunan Bonang ya. Sunan Bonang atau disebut dengan Raden Maktum ya.
Raden Maktum. Iya. Ya Raden Maktum ini dari mana itu? Bukan Raden Magnum ya. Magnum itu rokok ya. Tak kira Raden Magnum gitu ya. Bisa. Nah, Sunan Kalijogo ini nama kecilnya ya Raden. Raden Said Lokajaya. Raden Said. Kalau di keluarganya namanya Raden Said. Kalau dibuat nama rampok Berandal Lokajaya. Lokajaya. Dia kisahnya ngerampok ini untuk masyarakat ya yang nggak bisa Oh. makan ya, karena ulahnya orang-orang yang zolim ini. Batu Pak Ji. Subhanallah. Memang kalau aduh, kupingku kenapa ini kok rasanya kok sakit. Ada item tadi. Bingung. Enggak tahu, biarin lah. Sampah ya, sampah. Studio kita ini. Memang di malam hari ini tuh nggak tahu kenapa ya, banyak sesuatu yang aneh lah, sesuatu yang nggak kelihatan dia datang. Ya mungkin dia ingin silaturahmi dengan baik ya, kita tetap menerima ya. Tapi kalau dia niatnya jelek ya biar kembali di tempatnya aja lah ya. Iya, usil nih ya untuk teman-teman ya. Kupingnya Gus Misbah dijawel. Padahal murid-muridnya Gus Misbah gak berani megang telinganya ini. Kapok sitok ya. Kok jin berani? Sembrono ini jinnya ini. Lancang. Jadi diparut ini. Diparut pakai itu ya. Parutnya kelapa itu di belakang tuh ada di dapur itu ya. Oke, monggo. Ya memang gini ya teman-teman, sambil santai aja ya. Kalau santai itu kalau kita mengartikan penjelasan sambil bercanda itu enak. Woles. Ya pada intinya memang kisahnya Sunan Kalijogo alias Raden Said ya. Lokajaya ya, Ki. Berandal Lokajaya. Nah, Berandal Lokajaya tuh perjuangan dia itu memang tujuannya tuh untuk rakyat kecil. Dia nggak peduli taruhan nyawa dijadikan pertaruhan demi merampok para adipati kerajaan, adipati dari kerajaan Mojopahit ya, dari pertengahan hutan ya, demi menghidupi masyarakat kecil yang tidak bisa mencari makan karena di zaman era dahulu itu masih era penjajahan ya. Orang-orang itu tidak bisa bebas mencari sesuap nasi. Mau ke sana ke sini itu ditindas, ke sana ke sini ditindas. Pada intinya Sunan Kalijogo itu ingin berjuang. Padahal kalau kita amatin Sunan Kalijogo itu putra dari seorang adipati ya, adipati Tuban itu. Tumenggung Adipati Tuban yang bernama siapa tuh Gus, kalau nggak salah itu ya, Adipati Tuban. Wali TikTok. Oh iya. Subhanallah. Adipati Tuban. Wal TikTok ya. Iya. Dia adalah ayah dari Sunan Kalijogo ya. Kalau Neng SL ini anaknya siapa ya? Hah? Ayahnya Neng SL. Oh, itu anaknya itu, bapak mertua itu. Bapak eksis. Iya, bapak eksis ya. Anaknya XL ya. Iya, ibunya Indosat. Akhirnya Indosat ketemu XL, akhirnya jadinya Telkomsel. Bisa aja subhanallah. Malu ya. Wajah pas-pasan bro. Wajah pas-pasan. Nggak tahu ya, ada bidadari datang ya. Ya nggak tahu, katanya mungkin pas di hati dia ya. Iya. Pas di hati dia. Katanya cinta pertama. Oh gitu, subhanallah. Aduh, bisa aja ya. Gus Misbah ini tadi pagi ketangkep CCTV sedang bersih-bersihnya, Bu. Bisa aja ya. Kalau ngomongin bersih-bersih ya memang
kebersihan itu sebagian dari iman ya. Aduh ya Allah subhanallah. Ya kembali kita ke cerita Sunan Kalijogo ya. Ketika itu di zaman Sunan Kalijogo itu masih era-era kerajaan Mojopahit ya. Mojopahit di zaman terakhir ya, mungkin kerajaan Mataram sudah ada ketika itu. Sebelum Raden Said diangkat menjadi Sunan Kalijogo, dia yang terakhir itu merampok dari Sunan Bonang ya. Ya. Sunan Bonang ketika berjalan dari hutan, dia ingin menuju Itu di tebing. Tebing itu menuju hutan. Dari tebing menuju hutan ya. Dari tebing menuju hutan. Nah, itu ketemu kakek-kakek ya. Setelah Sunan Bonang sama temannya melewati danau itu ya, naik perahu, temannya ada yang berkhianat ya, berantem sampai kejebur. Akhirnya temannya mati semua, tinggal Brandaloka Jaya. Akhirnya ketemu dengan ini ya, kakek-kakek ya. Nah, setelah itu kan dia dapat ini ya, dapat wasilah ya. Dia waktu sholat itu disuruh nemuin kakek-kakek bawa tongkat emas. Nah, itu yang dinamakan Sunan Bonang. Oh, gitu ceritanya Ki ya. Nah, pada saat itu Sunan Kalijogo masih bernama Brandaloka Jaya. Nama samaran. Nah, dia ngerampas tongkatnya ya. Untuk apa kamu? Kan kalau orang Jawa manggilnya le kan ger. Untuk apa ger kamu ngerampas tongkat ini? Oh, Tongkat. bahasanya mungkin gini loh Ki. Ger, kowe nyapo to kok arep njuko tongkatku iki. Kalau bahasa Indonesia kan Butuhmu kuwi apa to, Ger? kalau bahasa Indonesianya seperti saya tadi. Oh, gitu ya. Ki. Kalau bahasa Jawanya yang diomongkan Gus Misbah tadi. Terus akhirnya Sunan Kalijogo alias Raden Said garis miringnya Lokat Jaya. Aku butuh tongkatmu iku emas. Loh, arep ge apa to, Nger? Arep kamu buat apa? Lede ya bahasanya kan. Tak jual. Tak jual. Oh iya, tak jual. Digadein maksudnya ya. Buat rakyatku ya, buat rakyatku. Bukan buat cintaku, Bro, buat rakyatku deh. Buat rakyat. Zaman dulu masih belum ada bank ya. Banknya masih namanya Bank Bangtut ya. Mari kerayaannya abang kan tut. Wah, bisa aja ini, bisa muncul. Aduh. Makanya bayar pakai emas ya. Oh iya, iya memang iya. Zaman dulu tuh kalau saya amatin tuh zaman dahulu tuh zaman era-era kerajaan Majapahit, Mataram itu zamannya tuh terlalu modern, terlalu gaul. Gimana nggak modern? Bayar pakai uang emas, pakai uang koin. Sekarang boro-boro makan bayar pakai uang emas. Bisa tuh ngundang perampok ya, bajeng loncat. Kita jalan-jalan ke pasar aja pakai Leontin aja udah dilirik sama perampok ya. Mau makan bayar pakai emas ya. Ujung-ujungnya Mas Supri. Sampai mana tadi? Ya masalah itu perampokan Sunan Bonang sama Lokat Jaya. kakek ilmu sampai lali. Aduh. Dan itu ini ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu akhirnya si Lokat Jaya ini ya diciptakan ini ya sebuah ini Sunan Bonang menemukan sebuah batu ya yang dirubah menjadi emas ya. Dari itu sifatnya itu sementara itu kan dibilang iki sifatnya sementara Ger. Waktu itu kan bawa tongkat sambil dibaca ini kun fayakun sambil digeduk jadi akhirnya ya batu tadi ya batu yang warnanya abu-abu jadi emas seperti ini. Berarti itu ya kisahnya kayak itu ya jin di Timur Tengah ya, kisahnya Aladin itu ya.
Jin Mustafa. Mustafa ya. Aladin tuh demi seorang Putri Yasmin ya. Putri Yasmin ya. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim. Iya, Putri Yasmin. Oh, Mustafa kan yang film Jin dan Jun gitu loh. Iya, yang kalau dikisahkan di Aladin itu kan jinnya tuh gak salah tuh, kalau yang saya tangkap tuh namanya tuh jin Ifrit. Nah, kalau Itu- di Indonesia Jin dan Jun. Jin Ifrit tuh dikisahkan jin dari jinnya Nabi Sulaiman, Oh. rajanya jin. Memang ketika itu dia minta apa aja bisa dikasih. Tapi Aladin tidak mau. Saya nggak butuh, kamu kasih harta benda tahta. Yang kamu butuhkan apa? Seorang cinta, Putri Yasmin ya. Masuk. Akhirnya kembali ke Sunan Bonang. Nah, setelah itu kan diambil kan batu tadi kan, setelah di kun fayakun drup. Jadi batu diambil. Akhirnya itu sifatnya hanya sementara. Dari situlah Brandaloka Jaya atau Sunan Kalijogo ini ya. Ini langsung ingin berguru kepada Sunan Bonang. Izinkan aku menjadi muridmu. Wahai Kisana, izinkan aku jadi muridmu. Ya memang gini. Subhanallah. Bingung. Bingung. Ya memang ketika Belum kasihan bingung. iya terus terang ini Sabar Gus. Sekarang tanggal 30 ya, kurang 2 hari ya. Tanggal 1 udah gajian. saya gajiannya tanggal 32 Ki. Oh, Iya. itu Ya ditunggu sampai kapan nggak akan gajian ya. itu. Tanggal 50 ada Ada ya? di planet Mars. Iya. Iya, sambil santai. Ngopi baju putih gak apa-apa ya. Coba kira kepreset. Aduh. Bisa. Kaken bojo iku. Ya kembali memang ketika Lokajaya alias Raden Said ya, Raden Sahid ketika dia tergiur dengan kemampuannya Sunan Bonang, dia ingin berguru di Sunan Bonang. Kenapa? Dari sebuah batu dirupakan menjadi emas, dari sebuah dari pohon mangga, buahnya mangga itu disulap menjadi intan berlian. Ketika itu Lokajaya dia ingin berguru, nggak tahu dia berguru tujuannya apa. Ternyata berjalannya waktu dia berguru ingin menemukan ilmu ma'rifat billah dan ilmu laduni. Nah, dia kalau nggak salah itu bersemedi itu 1 windu ya. 1 windu itu kalau diterangkan di buku Primbon Jawa itu 8 tahun ya. Cuma banyak perbedaan, berapa versi ya. Ada yang dia bertapa, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bertapa bilang ada yang 5 tahun, ada yang 1 windu. Kalau saya mengamati, dia bertapa semedi di pinggir kali 1 windu 8 tahun gitu. Pada saat itu setelah itu kan Sunan Bonang ger tunggu ono tongkat kuiki. Lungguh nang kene tunggu ono tongkat kuiki. Entenono sampai aku balik. Iya, Le, kamu tunggu tongkat ini. ini sampai saya kembali. Ya mungkin dikira Lokajaya kan ketika dia menunggu tongkat di pinggir kali, di sebelahnya pohon bambu ya, dikira mungkin ya nggak lama lah dia akan datang kembali. Ternyata ketika Sunan Bonang datang, dengan tidak sadar sampai lali 1 windu 8 tahun. Ternyata di dalam tubuhnya Lokajaya itu sudah dirimbunin dengan tumbuh-tumbuhan Sampai berakar ya. Nah, sampai berakar ya. Sampai berakar terus ular pun ya sampai melilit tubuhnya. Iya. Itu
ya bukan dilele ya, numpang lewat ya, Iya. diselimuti ular ya. Betul. Itu biar gak kedinginan, kehujanan gak ngerasa dingin ya kan, Betul. panas nggak ngerasa panas, yaitu. Monggo kelanjutannya. Pada akhirnya ketika itulah Sunan Bonang dia ingat ketika itu, loh tongkatku kemang tak kayak pinggir kali tungguk muridku, loh kok wis sampai suwini kayak gini, kayak oh iku jek urip tah gak. Akhirnya Sunan Bonang kembali di tempat pertama pertemuan sama Lokajaya. Ternyata Lokajaya masih duduk semedi sambil menunggu tongkatnya Sunan Bonang. Ketika itu Sunan Bonang menjawil, bosone iku njawil iku apa ya bahasa Indonesianya? Oh, menyentuh ya. Ketika menyentuh, Sunan Bonang baca doa, wahai muridku, tak jaluk sadarmu. Wah, pada itu akhirnya dia sadar, membuka Dia mata. seperti ini. Disalami dulu ya. Assalamualaikum, seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tapi kan dia kan masih belum jawab ya salam pertama. Salam kedua, assalamualaikum, masih belum menjawab. Dan akhirnya salam ketiga menjawabnya dengan tubuh yang lemas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjawab kan tubuhnya penuh dengan ini ya. Dan jenggotnya pun sudah panjang ya. Iya, panjang, rambutnya panjang. Itu bajunya sampai sobek-sobek itu udah. Iya. Itu enggak salah, itu bajunya udah berganti itu ya, daun luntas ya. Iya. Dan akhirnya setelah itu Sunan Kalijogo ya atau Brata Lokajaya sudah mendapatkan gelarnya ya sebagai Sunan Kalijogo. Nah, ketika itu dia mendapat ini ya, dapat wangsit ya dari ini ya, atau tugas ya, dapat tugas dari Sunan Bonang, siarkan Islam ya ke seluruh tanah Jawa. Nah, dia diterusin aja gitu enggak. Aku tak rokokan dulu sih sana. Tak karo mikir sing penak ya. Nah, setelah itu sudah ganti nama dengan Sunan Kalijogo ya kan. Sebelumnya kan di Sahdati dulu ya. Ya gini loh. Tak ganti nama dulu. Setelah kesadarannya Lokajaya, ketika habis disalamin dia sadar. Ketika itu Sunan Bonang mengganti sebuah nama dari Lokajaya, dinamakan Sunan Kalijogo. Kenapa kok dia mengambil dari Sunan Kalijogo? Karena dia bertapa di pinggir kali njogo ing jerone tongkate Sunan Bonang. Ketika itu muncullah ilmu laduni yang dikuasai sama Sunan Kalijogo. Ya memang kisahnya Sunan Kalijogo dulu tuh nggak belajar ngaji. Ya. Buka kitab aja baca nggak bisa. Buka kitab Al-Quran baca tidak bisa. Tapi ketika dia bersemedi satu windu, ternyata doa dia mustajabah. Pada akhirnya ya dia dikasih karomah, dikasih wahyu, menjadikan ilmu bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Ya di malam ini kita tidak bisa lama-lama ya. Ya mungkin masih banyak acara juga. Yang kedua nanti kedatangan tamu juga ya dari Bali ini ya. Ada yang dari Sumatera. Ada yang dari Sumatera ini bingung jadwalnya. Besok sendiri Gus Misbah juga tetap menjadi manusia biasa ya, bekerja seperti biasanya ya. Yos, para ketang-ketang kerja demi sesuap nasi ya, buat calon seorang istri ya. Ya sebenarnya ingin aku
jabarkan, ingin aku artikan yang lebih panjang, tapi ya mungkin waktunya lah ya. Sebelumnya saya minta maaf. Gimana bisa Monggo penutupan. subhanallah. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Ya mungkin di malam hari ini kita tutup ya dengan bacaan Al-Fatihah. Dan semoga di malam hari ini tayangan ini menjadikan manfaat fitini wa dunya wal akhirah, kembali ke hati ya. Semoga hati teman-teman selalu bisa menemukan keimanan yang kuat ya. Dimanapun kamu mencari ilmu, yang pasti kamu pasti menemukan jalan wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Khwajatas Zaman wa wani wasyari oleh ilahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dari kami Jasa Paranormal Surabaya, jika ada kekurangan, kesalahan, kekilafan sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabila taufik walidayah wa minna rasulihi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min husnul zaman anadrah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.